Seperti yang Zelina duga, yang tidak kuasa itu adalah dirinya. Meski kini dia tidak hanya sendiri, tapi kesedihan itu terlampau nyata. Hingga pagi-pagi dia meminta Amira dan Lengkara untuk datang keesokan harinya. Jujur saja dia malu. Selama saya di penjara, Zelina selalu merepotkan adik iparnya. Namun wanita itu tidak punya pilihan lain, dan merasa hidupnya terlalu hampa tanpa kehadiran mereka. Entah siapa yang salah hingga mengubah rasa dalam benak Zelina, yang justru lebih nyaman bersama keluarga suami dibandingkan saudara kandungnya. Jadi nanti tidak pulang ke Jakarta lagi maksudnya? Papa bisa marah loh. Tutur Lengkara sembari memotong kuku Habil yang kini tengah terlelap di atas tempat tidur. Pulang dong sayang, kan kakakmu ditahan di sana. Oh iya ya, lupa aku kak. Jawabnya kini merutuki kebodohannya. Lagian Lengkara pertanyaannya aneh. Saud Amira yang juga kini bermain bersama Iklima. Memiliki banyak bayi dari pernikahan kedua kakaknya, membuat mereka terlatih sebagai pengasuh tanpa gaji. Tapi kasih sayangnya luar biasa tulus. Siapa tahu Amira, kalau Kak Zal balik ke Bandung tanpa izin papa, yang kena getahnya pasti kita. Kehadiran mereka sejenak membuat Zelina lupa bagaimana perlakuan Abrizam padanya. Tidak ada alasan Zelina bersedih hanya karena Abrizam tidak mencintai buah hatinya. Karena sejak dalam kandungan mereka sama sekali tidak kekurangan kasih sayang dari pihak keluarga sang suami. Tidak berselang lama, Mina mengetuk pintu kamar dan mengatakan jika ada tamu yang ingin menemui Zelina sekarang. Ketiga wanita beda usia itu saling menatap. Mereka sama-sama bingung dan berpikir siapa tamu yang mengunjungi Zelina. Padahal Zelina baru kembali ke rumah ini tadi malam. Yang mengetahui keberadaannya juga hanya orang-orang terdekat saja. Awalnya Zelina berpikir jika itu adalah Umi dan abinya. Tapi jika memang benar, mana mungkin tidak langsung masuk. Kak Seyan mungkin. Celutuk Lengkara bahkan menghentikan kegiatannya sementara. Hus, jangan buat Kak Zelina berharap. Sudah sana kak, mungkin kurir atau petugas PLN. Tugas Amira menyampaikan dugaan paling masuk akal. Andai Seyan bebas, mana mungkin tiba-tiba datang ke sini, pikirnya. Zelina merapikan pakaiannya lebih dulu. Kaos kaki yang tadi sempat ia lepas, kini kembali dia pasang lebih dulu. Khawatir saja jika yang datang adalah laki-laki. Entah kenapa firasat Zelina sudah sekuat itu sejak awal Mina memberitahukan soal itu. Kendati hatinya sejenak ragu, tapi jujur saja setitik harapan di hati Zelina juga mengharapkan dugaan Lengkara akan benar-benar terjadi. Tidak hanya sebatas harapan. Wanita itu tergesa-gesa menuruni anak tangga. Dia berlalu keluar, lantaran menduga jika tamunya ada di teras depan. Assalamualaikum. Apa kabar Zelina? Terdiam, mata Zelina terpaku menatap siapa yang kini berdiri di hadapannya. Karangan bunga melati putih segar itu menyeruak indera penciuman Zelina. Wangi. Tapi sedetik kemudian, Zelina menatapnya tanpa minat. Mau apa lagi? Jawab dulu salamnya, nah. Waalaikumsalam. Jawab Zelina sama sekali tidak berniat. Dia tidak terlalu berharap, tapi ketika mendengar suara pria ini entah kenapa Zelina benar-benar kecewa sekali. Begitu dong, akhirnya kamu pulang juga. Kenapa tidak mengabariku? Zelina berdeci mendengar pertanyaan itu. Dia melangkah keluar dan menutup pintu demi menegaskan jika dia tidak sedang menerima tamu, terutama pria bernama Irham itu. Melihat senyumnya kini, hati Zelina benar-benar muak. Bisa dipastikan Abrizam yang memberitahukan keberadaannya pada Irham. Irham, kapan kamu berhenti melakukan hal konyol semacam ini? Tolong berhenti, kita tidak sedekat itu. Hanya nama, tanpa embel-embel mas lagi di nama Irham. Saat ini Zelina sudah di titik penuh kebencian. Sudah 2 tahun berlalu, dan setiap Zelina ke Bandung, Irham masih terus bersikap seolah Zelina belum bersuami. Kamu lupa kita dulu bagaimana? Kita memang dijodohkan, nah. Tapi sebelum itu, kita pernah saling mencintai, dan aku tahu di hatimu masih ada aku. Ucap Irham penuh percaya diri, hingga membuat asam lambung Zelina mendadak naik. Ada baiknya kamu buang semua perasaan itu, sampai maut menjemput. Zelina Tiaul Haq hanya milik suaminya. Tegas Zelina meninggi, dan ini adalah kali pertama dia bicara dengan mengulurkan urat. Bagi Zelina, pria ini sudah hilang sejak Sen menyebutkan namanya dalam sigot akad. Memang dulu pernah sempat kagum.
ingin memiliki bahkan cinta yang teramat dalam. Hingga akhirnya Tuhan mematahkan Selina dengan kejadian tak terduga itu. Hanya saja satu hal yang perlu Irham ingat, bahwa semua itu telah usai, dan perannya sudah benar-benar terganti dalam benak Selina. Jahat kamu, Nah. Sean merebutmu dariku. Aku hanya menginginkan aku kembali. Apa salah? Salah. Sudah tentu salah masih bertanya. Belum selesai Selina bicara, ucapannya kini terpotong oleh suara yang lebih tegas lagi. Tidak hanya Selina, Irham juga dibuat terkejut mendengar suara itu. Tatapan tajam darinya berhasil membuat pria itu seketika ciut, seraya mengepalkan tangan. Salah. Sudah tahu salah masih bertanya. Belum selesai Selina bicara, ucapannya kini terpotong oleh suara yang lebih tegas lagi. Tidak hanya Selina, Irham juga dibuat terkejut mendengar suara itu. Tatapan tajam darinya berhasil membuat pria itu seketika ciut, seraya mengepalkan tangannya. Lenggara? Mata Selina membulat sempurna kala gadis cantik dengan celana pendek dan baju crop top itu kini berdiri di ambang pintu. Entah sejak kapan dia menguping pembicaraan mereka. Yang jelas, Selina mendadak panik kala dia menghampiri dengan langkah pastinya. Bukan karena khawatir lantaran Lenggara salah sangka, tapi yang dia khawatirkan adalah pakaian Lenggara. Secepat mungkin Selina meminta adik iparnya itu untuk masuk segera. Tapi Lenggara dengan tegas menolak, dan kini berdiri persis di hadapan Irham. Kamu masuk? Tita Selina sedikit memaksa dan sama sekali tidak Lenggara gubris. Mau apa kau datang ke rumah kakakku? Sembari berkacak pinggang, Lenggara bertanya dengan tatapan sinisnya. Tidak peduli sekalipun pria itu lebih tua darinya. Karena konsep hidup Lenggara, tidak semua manusia harus diperlakukan dengan baik. Terlebih lagi manusia yang tidak tahu etika dan minim rasa malu seperti pria ini. Apa urusanmu? Aku yang seharusnya bertanya padamu. Datang tanpa rasa malu dengan membawa bunga murahan seperti ini ke rumah seseorang yang sudah bersuami. Tidakkah kau malu dengan gelarmu? Sedikit banyak Lenggara mengetahui siapa pria yang kini ada di hadapannya. Nama Irham cukup familiar di telinganya. Terlebih lagi setiap Lenggara mencunguk Sean ke penjara, pesan sang kakak tidak jauh dari hal itu. Memastikan Selina terlepas dari gangguan Irham adalah tugas utama seorang Lenggara. Sementara memenuhi keinginan Selina adalah tugas Amira. Sombong sekali. Irham berdeci seraya menarik sudut bibirnya. Wanita ini berani sekali berdiri di hadapannya dan menghalangi niat untuk mendapatkan Selina. Seorang ustadz pernah berkata, tidak apa-apa sombong di hadapan orang sombong, termasuklah orang seperti Anda. Irham sedia menatap wanita cantik yang kini tersenyum tipis ke arahnya. Bukan senyum penuh keramahan, melainkan tengah merendahkan Irham. Selina memintanya menjauh, bahkan mengusir Irham segera. Namun Lenggara justru seakan menyukai pertemuan ini. Ada pun nih, Dia memakai belanja dagangan budget pas-pasan. Tapi papaku juga pernah berkata bahwa sebagai manusia kita harus menghargai manusia yang lainnya. Untuk itu, aku menerima bunga darimu untuk kakakku. Tutur Lenggara memaksa bunga itu agar jatuh ke tangannya. Entah apa yang dia rencanakan, tapi yang jelas Selina kini was-was karena saudara iparnya ini memang tidak pernah bisa ditebak. Benar saja dugaan Selina. Tanpa ragu Lenggara menginjak bunga pemberian Irham bak sampah tidak berharga. Padahal di dalam sana Irham menuliskan sebuah surat yang mengutarakan penyesalan paling dalam karena waktu itu terpengaruh ucapan orang tuanya. Irham yang baru mendengar pengakuan sang ibu jika memang Selina dijebak malam itu hingga keluar malam sebelum hari pernikahan adalah alasan mengapa dia berusaha sekeras-kerasnya untuk mengejar Selina. Apa yang kau lakukan? Teriak Irham marah dengan mata yang kini memerah. Ia mendorong tubuh Lenggara kasar hingga wanita itu terhempas cukup jauh. Secepat mungkin Irham menyelamatkan rangkaian bunga melati yang kini layu tak berbentuk akibat kaki Lenggara. Dadanya naik turun dengan napas yang kini sama sekali tidak beraturan. Sekian lama dia menunggu kesempatan untuk bisa memberikan surat itu secara langsung. Kini gagal karena gadis tengil seperti Lenggara. Perempuan murahan. Jalang, kau akan menerima semua yang telah kau lakukan padaku. Suatu saat kau akan merasakan bagaimana sakitnya seseorang yang seharusnya menjadi milikmu.
direbut begitu saja. Irham, diam! Satu tamparan mendarat di wajah tampan Irham sebelum dia selesai memberikan sumpah serapanya pada Lengkara. Pria itu menatap sendu Zelina yang bisa berbuat kasar padanya. Zelina yang lembut yang dulu menyapa saja harus menunduk dengan senyum malu-malunya sudah tidak ada. Nah, kenapa kamu jadi begini? Mana Zelina yang lembut dan menghormati Mas dulu? Tanya Irham lemas. Dia benar-benar kehilangan sosok Zelina yang dahulu berhasil membuatnya meraung, meminta agar dijodohkan oleh orang tuanya pada putri Kiai Husain Sanusi itu. Tidak ada. Sekali lagi aku tegaskan. Pergi. Lupakan semua yang telah terjadi. Aku milik suamiku. Dan aku hanya akan bersikap sesuai kapasitasku. Pergilah, selagi aku masih bicara baik-baik. Baik, Mas akan pergi. Tapi satu hal yang perlu kamu ketahui, aku masih mencintaimu, dan aku benar-benar menyesal karena dahulu tidak percaya padamu. Sekarang aku tahu, bahwa memang orang tuaku yang sengaja memisahkan kita. Maafkan Mas Zelina. Liri Irham tampak tulus, tapi sama sekali tidak membuat Zelina tersentuh. Hingga Zelina memilih masuk segera, dan membimbing Lengkara yang mengeluhkan sakit pinggang, usai Irham dorong sekasar itu. Umatan khas Lengkara yang bahkan membuat telinga Zelina sakit masih terus terdengar. Kak, sakit. Tulang ekorku. Ais, Ustadz Gadungan itu benar-benar pembawa sial. Dasar keparat. Ingin marah tapi Zelina tidak bisa. Dia hanya mencoba menenangkan Lengkara saat ini. Kak Zelina. Pakai kamera yang kini menuruni anak tangga dengan tergesa. Wajahnya tampak panik dengan ponsel yang saat ini terus dia genggam. Lengkara yang tadi mengeluh sakit, bahkan dibuat diam kalau Amira tampak ragu mengutarakan apa yang terjadi sebenarnya. Katakan Amira, ada apa? Kita ke Jakarta sekarang. Kak Sean, ucap Amira tertunda karena hendak mengambil napas lebih dulu. Mas Sean kenapa? Kak Sean bebas. Bukannya jadwalnya masih beberapa waktu lagi? Tanya Lengkara yang kini turut bersuara. Amira tidak memberikan jawaban untuk itu. Kita harus cepat, Amira. Kak Sean dilarikan ke rumah sakit dan saat ini butuh banyak darah. Rumah sakit? Apa mungkin Mas Sean cari perkara agar bisa keluar lagi? Atau benar-benar serius kali ini?